Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Empati Isaac dengan NPM 2335106. Baik, di sini saya akan menyelesaikan dataset yang diberikan untuk mengerjakan machine learning. Di sini karena NPM saya 5, maka saya akan mengerjakan dataset nomor 3. Dataset nomor 3 itu tentang leukemia. Penerapan algoritma machine learning untuk menyelesaikan penyakit leukemia menggunakan algoritma KNRZ, Neckboard, dan random forest pada dataset leukemia detection. Nah, di sini yang pada awalnya itu kita mengekspor library ke Python itu perlu selama proses analisis data dan pembuatan model machine learning. Library Pandas dan Upin digunakan sebagai manipulasi serta pengolahan data, sedangkan Mashable dan Seabot dimanfaatkan untuk menghasilkan visualisasi data. Lalu selanjutnya ada pustaka sedikit, lalu gunakan proses prosesan pembagian dataset, pembangunan model klasifikasi menggunakan algoritma KNF, Neckboard, dan random forest, serta evaluasi performa model menggunakan berbasis metrik. Penggunaan gaya evaluasi menggunakan deploy dilakukan agar grafik yang dihasilkan lebih informatif dan mudah dipahami. Nah, di sini loading dataset itu penjelasannya itu di sini berisi tentang data hasil pemeriksaan darah pasien yang akan digunakan sebagai dasar proses dalam eksplorasi data, processing, latihan model, dan evaluasi klasifikasi penyakit leukemia. Nah, di sini hasil menampilkan datasetnya. Nah, di sini terlihat leukemia, ada ini LLT dan sebagainya. Tahap ini bertujuan itu pemeriksaan awal dataset. Fungsi head itu digunakan untuk menampilkan 5 data pertama untuk menampilkan 5 data terakhir, sedangkan sampel digunakan untuk menampilkan 10 data secara sehingga dapat memberikan gambar umum mengenai struktur dan data isi setnya. Informasi datasetnya itu, nah di sini ada kita bisa lihat itu Pandas score from dataset rest index 80 to 79 data 8 kolom. Nah, di sini bisa kita lihat kolomnya. Lalu dari data ini kita mengetahui jumlah data, jumlah atribut, tipe data, setiap variabel, nama kolom, statistik, serta statistik deskripsi tentang pentingnya memahami karakteristik data sebelum diproses pembersihan dan pemodelan machine learning. Nah, langsung ke machine fall. Di sini kita bisa lihat di sini ada 0, 4 dan sampai 76. Di sini ada neogonis dan apa? Ini pemeriksaan apa mengetahui tentang nilai kosong pada setiap atribut setiap ditampilkan dalam bentuk jumlah. Visual menggunakan hashtag map digunakan agar diserut nilai yang hilang dapat dinikmati secara lebih jelas sehingga proses memudahkan proses penandaan data. Di ini ada duplikat data. Di sini kita memastikan bahwa operasi bersifat unik apabila ditemukan data yang sama. Data tersebut akan dihapus fungsi drop duplikat sehingga tidak memenuhi hasil pelatihan maupun evaluasi model. Nah, di sini lanjut konversi data numerik. Di sini ada beberapa tipe data numerik menggunakan fungsi numerik. Parameter error digunakan untuk mengubah nilai yang tidak valid menjadi false sehingga dapat diproses lebih awal sehingga tahap pengenalan data. Mengisi faul ini di sini ada contohnya itu sampai original object. Di sini akan nilai yang hilang diisi menggunakan nilai median. Metode ini dipilih oleh tahap pengenalan nilai dibanding ekstrem dibandingkan rata-rata sehingga distribusi dapat terjaga. Pemeriksaan missing fault kembali. Nah, di sini bisa kita lihat ada WBC, RBC, sampai diagonisnya itu. Ini melakukan bahwa nilai kosong berhasil ditangani sehingga dataset siap digunakan pada proses analisis berikutnya. Di sini ada label encoding. Nah, di sini kita diubah dari bentuk kategori menjadi numerik menggunakan label. Proses ini memerlukan karena sebagian besar algoritma machine learning itu hanya dapat memproses data dalam bentuk numerik. Nah, di sini disebut target. Di sini kita bisa lihat dari tabel ini desanya itu 2 tuh dari sampai 35 code. Nah, di sini pada mengetahui data-data kategori honest itu entity dan leukemia ini menggunakan untuk apakah dataset memiliki distribusi kelas yang seimbang.
Nah, di sini bisa lihat dari histogramnya. Sini ada MCC, MCCH, MCHC, PLT diagonis dan sebagainya. Sini kita membantu memahami pola penyebaran data, kecenderungan nilai, serta kemudian adanya data yang tidak normal. Ada box plot ini bisa kita lihat ya dari sini seperti yang saya bilang tadi, ada WBC, MCC, PLC, MCCH, MCHC, HGB dan sebagainya. Di sini digunakan untuk mendeteksi keberadaan nilai stream pada setiap atribut. Nah, lanjut ke Lorentz estimate. Nah, sini kita bisa lihat dari tabel ini itu seperti Diascode, NIS, PLTA, MCAT. Ini ada datanya. Ini kita untuk menganalisis hubungan antar variabel numerik. Ini menunjukkan jika hubungan linear antar fitur sehingga dapat membantu dalam memahami garis dasar. Pada pilot ini, nah di sini kita bisa lihat seperti yang saya bilang tadi, ada WBC ini datanya, RBC, HBB dan sebagainya. Ini digunakan untuk menvisualisasikan hubungan antar seluruh pasangan variabel berdasarkan kelas antagonisnya. Ini memberikan gambar mengenai pola pemeriksaan antar kelas yang dapat dimanfaatkan oleh kelas aplikasinya. Di sini ada fitur dan targetnya. Di sini untuk mengenai kelas dengan satu sampel itu kita adanya ada kelas satu anggota saat menggunakan status. Kita perlu mengidentifikasi dengan menghapus kelas tersebut dari database. Lalu data ini kelasnya tuh ini ada kelas kurang dari 2 sampel, 4, 3 dan 2. Dari 3 dan 1. Lalu data di filter jumlah sampel harusnya 70. Lalu diskusi kelas baru itu di konis itu 0, 35, 2, 35. Nama font itu TTX. Nah, di sini kita bisa lihat normalisasi. Setelah itu kita memfilter dataset, kita perlu menormalisasikan ulang fitur X karena telah data diubah. Fitur X telah dinormalisasikan ulang. Karena ini kita bisa dipisahkan independen dan variabel dependen sehingga parameter darah sebagai fitur, sedangkan kolom juga dijadikan variabel klasifikasi. Ada normalisasi di sini kita standar variasi itu digunakan untuk fitur memiliki skala seragam. Tapi ini sangat penting terutama bagi algoritma berbasis seperti KKN. Di sini kita bisa lihat dataset dibagi 80%, 80-20% pada data ini menjadi kelas perhatian pada uji setiap representasi seimbang. Ada model KKN ini. Nah, di sini kita membangun 5 data tangga dekat K5 sehingga model data peliharaan menggunakan pada segi kelas diagonal pada saat penetapan pengujian. Nah, di sini kita bisa lihat dari evaluasinya itu, sini ada datanya, ada precision, recall, field, support dan sebagainya, ada akurasi, metode dan weightage. Di sini kita menggunakan metrik akurasi, precision, recall, field, one score, serta kalkulasi report untuk mengetahui kemampuan model dalam melakukan penyakit lumina secara fungsional. Coefficient matrix KKN. Nah, di sini bisa kita lihat tabelnya ada true label dan prediksi labelnya. Di sini untuk menampilkan jumlah posisi yang benar maupun yang salah sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan model dalam masing-masing kelas. Ada cross validasi KKN. Nah, di sini kita bisa lihat kita itu ada 5 lipatan sehingga dilakukan pengukuran konsisten performa pada model beberapa pembagian data hingga hasil evaluasi menjadi objektif. Hyperparameter tanding KKN. Nah, di sini kita bisa mencari kombinasi parameter yang terbaik pada algoritma KKN yaitu jumlah tangga, metode pembobotan sehingga peroleh konfigurasi model dengan performa terbaik. Ada random forest di sini kita bisa lihat kita dari forest itu kita bisa membangun 100 pohon untuk meningkatkan stabilisasi dan akurasi prediksi. Kita sama dengan KKN lanjutkan dengan validasi untuk menguji konsisten untuk modelasi serta data mengetahui atribut dan sedarah yang berpengaruh dalam proses leukemia. Ada perbandingan kedua model itu. Nah, sini hasilnya itu tahap akhir itu
dilakukan pembandingan performa Resnes dan BOS dan Forest berdasarkan nilai akurasi, berdasarkan rekal, dan sesuai hasil perbandingan disajikan oleh tabel grafik sehingga dimulai proses analisis untuk melakukan proponan yang pada terbaik pada penyakit leukemia. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.